Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan 5095, kelas HKB Prodi Hukum Keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kita marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita diakui umatnya di hari kiamat nanti. Yang pertama kita hormati guru kita, Dr. Kamarusdiana MH sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan memapari mata kuliah hukum acara perdata tentang surat kuasa. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Jadi surat kuasa ini hanya menangani satu perkara tentu saja, seperti hutang piutang antara A sebagai penggugat melawan B sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila antara A dan B ada perkara lain seperti sewa menyewa, maka harus dibuatkan surat kuasa khusus baru kembali. Ketentuan umum memberi kuasa. Mengajar tentang ketentuan umum memberi kuasa, yaitu pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sehingga unsur surat adalah: satu, adanya perjanjian; yang kedua, adanya pemberi kuasa; yang ketiga adalah menerima kuasa; yang keempat, adanya urusan yang kekuasaan. Surat kuasa dalam BW dibagi dalam dua macam. Yang pertama itu surat kuasa. Pasal 1795 BW mengatur bahwa yang dikuasakan terkait hanya satu kepentingan tertentu atau lebih saja sebagai yang dinyatakan dalam pemberian kuasa. Yang kedua, surat kuasa umum meliputi segala keliput kepentingan pemberi kuasa sesuai pasal 1796 BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa secara umum ini cukuplah dirumuskan dalam kata-kata umum dan perbuatannya hanya meliputi perbuatan pengurusan saja. Yang selanjutnya itu akibat pemberian kuasa. Pemberian kuasa tentu saja menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Kewajiban pihak penerima kuasa diantaranya adalah: yang pertama itu melaksanakan dan menyelesaikan perkara yang telah dikuasakan kepada sesuai dengan tingkat peradilan yang dikuasakan. Yang kedua, memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa terkait perkara yang ditandatangani. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya. Yang selanjutnya itu muatan surat kuasa. Yang pertama itu identitas dan kedudukan pemberi atau penerima kuasa. Yang kedua, muatan kekuasaan surat kuasa, uraian yang menjadi pokok sengketa perkara yang menunjukkan kekhususan perkara. Yang ketiga itu muatan isi kuasa yang diberikan, uraian tindakan-tindakan yang menurut hukum patut dilakukan oleh penerima kuasa. Yang keempat, memuat hak substitusi hak retensi jika perlu. Selanjutnya itu bab selanjutnya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat para pihak yang dibantu oleh mediator yang
yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Substansi dari mediasi adalah musyawarah untuk menemukan solusi terbaik dari sengketa yang ada. Sesuai dengan hakikat runding yang musyawarah, maka tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu yang keputusan harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya itu yang bab selanjutnya tentang perihal gugatan. Gugatan juga dimaknai dengan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan. Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang 35 Tahun 1999, dan sekarang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya itu bab yang selanjutnya, proses persidangan. Pada saat mediasi gagal karena ketidaksepakatan para pihak atau adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka selanjutnya sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan gugatan gugat. Praktek yang selama ini dijalankan, gugatan tidak lagi dibicarakan secara penuh karena masing-masing pihak sudah menerima surat gugatan, sehingga majelis hakim tinggal menanyakan apakah ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatan. Selanjutnya pembacaan gugatan. Pembaca gugatan suatu gugatan yang ada tidak perubahan, penambahan gugatan atau koreksi dari penggugat harus dibacakan oleh penggugat, dapat ditanggap telah dibacakan. Selanjutnya itu jawaban tergugat. Pada dasarnya jawaban dalam acara perdata bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh tergugat di dalam persidangan, melainkan adalah hak tergugat yang bertujuan membantah dalil-dalil yang penggugat sampaikan di surat gugatannya. Jawaban yang dilakukan pihak tergugat terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis diatur dalam pasal 121 ayat 2. Selanjutnya jawaban berupa gugatan. Gugat balik. Seorang yang telah digugat oleh penggugat adalah kemungkinan ia menjatuhkan gugatan balik karena adanya hubungan hukum lain dengan penggugat di mana penggugat berhutang kepada tergugat dan belum dilunasi. Selanjutnya itu bantahan pokok perkara. Setelah eksepsi dilakukan, tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara, yang pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Yang selanjutnya itu replik. Replik dalam hukum acara perdata adalah jawaban yang dilakukan oleh penggugat serta tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Selanjutnya duplik. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat, sama juga halnya dengan replik. Duplik ini juga diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Bab yang selanjutnya, penyitaan adalah suatu tindakan hukum atau cara tindakan paksaan perampasan harta atau barang baik yang bergerak maupun tak bergerak yang dilakukan petugas atau jurusita pada waktu proses penulisan perkara
sebagai jaminan dan bertujuan untuk pemenuhan kepentingan penggugat. Jangan sampai gugatan kosong, khayalan maksudnya. Atau begitu pula harta benda itu tidak diahli tangankan, maksudnya tidak dijual belikan, atau dengan kata lain tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain dalam mengajukan gugatan penggugat bila dikabulkan atau dimenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab tentang pembuktian. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam satu persengketaan. Selanjutnya alat-alat bukti. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Kalau seorang penggugat tidak hendak membuktikan bahwa peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Selanjutnya itu bab yang selanjutnya aja, yaitu tentang putusan. Makna putusan hakim atau putusan pengadilan setelah pemeriksaan perkara meliputi proses menunjukkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Maka hakim akan segera menjatuhkan putusan. Selanjutnya macam-macam putusan hakim. Putusan hakim itu dibagi menjadi dua. Pengadilan di atas itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu putusan sela, putusan vonis. Yang kedua putusan akhir, and vonis. Bab yang terakhir itu bab upaya hukum. Pengertian upaya hukum, upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dan dalam putusan hakim tersebut akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta lain. Selanjutnya itu perlawanan. Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Pasal 125 ayat 3 dan pasal 129 HIR, pasal 149 ayat 3 dan pasal 153 RBG. Selanjutnya itu banding. Banding yaitu bila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi yang berada di ibu kota provinsi. Dan selanjutnya pengadilan tinggi akan memeriksa perkara tersebut secara langsung, dan inilah yang dikenal dengan judek perspektif. Selanjutnya itu kasasi. Kasasi adalah suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan-pengadilan lain untuk memperbaiki dan menegakkan hukum. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah memaparkan materi hukum acara perdata. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton dalam pembuatan video ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.